Sudah pukul 9 ya Pak, Alhamdulillah. Tapi masih Iya. sedikit Pak yang bergabung partisipannya, mungkin kita tunggu sampai 5 menit ke depan. Iya. Kita cek sound Pak, untuk Pak Obed apa bisa mendengar dan peserta yang lainnya bisa mendengar suara dari SMK Negeri 4 Metro? Bisa. Bisa Bu. Siap bisa. Dan suara Pak Obed juga sudah terdengar dengan jelas seperti itu. Ya, sudah. Lagi berputar ya. Selamat pagi Bu Erina. Selamat pagi Bapak Rasi. Hai, selamat masuk nasi ya. Sebagai kepala sekolah kalian. Saya mohon izin Bu Erina karena hari ini jadi host KKSI. Jadi nanti mungkin langsung dari Bapak Rasid. Siap. Untuk 45 menit ke depan. Baik, kami serahkan waktunya ke Pak Obed dan timnya. Nanti yang jadi pemateri. Ya. Pemateri siapa Pak Obed? Ya, halo. Ya, sudah. Kita menanti sebentar Bapak pematerinya. Ya. Bapak Abinya. Tolong dikasih tahu kami pemateri siapa Pak ya? Bapak Dr. Renat Abis Susanto. Oh Pak B, siap. Ya. Dokter AB belum masuk. Iya, rupanya belum masuk nih. Ya, kita tunggu sedikit Pak Farid ya. Siap Pak Obed. Ini adalah pertemuan terakhir Pak Obed ya? Iya, ini pertemuan terakhir. Nah tapi mohon maaf tetap waktu nggak bisa ditambah ke jam 10 karena jam 10 ada sesi yang lain. Gitu. Nanti kalau mau nambah boleh di hari lain kita siapkan juga. Oke deh. Oke siap. Atau mungkin Pak Obed bisa dulu memberikan peserta sehingga sambil menunggu sambil berjalan penugasan untuk apa silakan Pak Obed. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Farid. Sambil menanti Bapak Abe sebagai narasumber kita yang terakhir hari ini, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, format penilaian kemarin kami sudah kirimkan dan link untuk pengiriman tugas besok paling lambat kami kirimkan atau sebentar sore kami kirimkan untuk pengiriman tugas. Ya, saya pikir itu. Saya komunikasi dengan Bapak Abe dulu ya. Saya sudah masuk, katanya linknya diputusin ini. Oke deh, sudah joining sekarang. Iya. Ya, baik, selamat pagi Bapak Abe. Selamat pagi, apa kabar? Ya, kabar baik Pak, sehat. Bapak Abi sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke deh, ya. Baik, mungkin karena waktu kita juga Bapak, kita langsung mulai saja. Ya. Kita langsung mulai, mungkin share screen-nya dari Bapak ya? Boleh. Oke deh, ya baik. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu pendamping, selamat pagi para siswa peserta Camp Kreatif SMK Indonesia, Future Farmer, khususnya pada bidang pengembangan rumput laut dan pengolahannya. Hari ini kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu pembelajaran daring yang ke-7 dari
pembicara kita dari Bapak Dr. AB Susanto, yaitu minuman rumput laut di era COVID-19. Ini sangat menarik bagi kita semua. Kami membutuhkan seluruh partisipasi aktif dari peserta untuk pengembangan pengetahuan kita di bidang pengolahan rumput laut, khususnya minuman rumput laut di era COVID-19. Untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Dr. AB Susanto untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Pak Obed Lepa Sabakula SPI. Panjang banget. Dan Bapak Ibu di forum ini selamat berjumpa kembali, khususnya yang dari SMK dan adik-adik semuanya. Saya terima kasih hari ini harus memberikan presentasi begitu tentang rumput laut. Jadi langsung saja saya akan share screen begitu ya. Nah, saya nggak akan banyak cerita begitu tentang rumput laut ini begitu. Ini tidak lain ini tidak lain adalah apa yang sudah pernah saya sampaikan di SMK rumput laut begitu ya. Jadi Bapak Ibu kali ini cerita tentang manfaat dari rumput laut. Kalau budidayanya Pak Obed sudah sudah praktek, dan Bapak Ibu yang lainnya juga mungkin sudah praktek begitu ya. Nah, ini adalah pengalaman saya begitu sejak pulang dari Jerman. Saya masuk di Dignas waktu itu begitu ya, menangani tentang SMK Perikanan Kelautan begitu. Setelah itu kemudian di PKLN begitu ya. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Nah, kalau kita cerita tentang rumput laut, kadang-kadang kita di lapangan sering bingung begitu ya. Dari dua gambar ini begitu, kalau yang nggak tahu mana rumput laut, ini adalah tanaman yang ada di laut semuanya. Di sebelah kiri disebut dengan lamun begitu, di sebelah kanan begitu ini disebut dengan rumput laut begitu ya. Tapi ini dua-duanya berbeda ya. Lamun adalah tanaman tingkat tinggi begitu, yang ada akarnya, batangnya begitu, dan daun. Kalau rumput laut itu enggak ada, semuanya disebut dengan talus, walaupun ada yang menyerupai dengan daun, batang dan sebagainya begitu ya. Oke, itu selintas. Nah, di Indonesia ada sekitar hampir 550 jenis rumput laut yang dimanfaatkan belum banyak, yaitu adalah pertamanya Capapicus atau kemudian Grasslaria, dan sekarang ngetren adalah Coilerpa begitu. Sargassum belum, yang lainnya juga belum. Nah, ini jenisnya tadi sudah saya katakan ya, banyak sekali begitu, tapi yang dimanfaatkan belum belum banyak begitu. Nah, di tempatnya perairannya Pak Obed gitu, paling banyak nih Coilerpa nih kadang-kadang, tapi hanya dipandang saja oleh Pak Obed dan kawan-kawan di sana begitu, tidak pernah mau dibuat apa ya, minuman ya atau apa dan sebagainya begitu ya. Padahal ini luar biasa. Nah, makanya begitu ya, apa sih atau bagaimana memanfaatkannya si rumput laut tadi, padahal simpel ya, tapi kalau yang ingin saya sajikan ini agak sedikit menggunakan teknologi begitu. Nah, saya pengen membuat sebuah minuman dari rumput laut di era COVID begitu ya. Ini adalah resep dari Padepokan Suket Segoro Semarang. Saya punya padepokan yang mengembangkan tentang rumput laut. Nah, Bapak Ibu, daun sirih ini pasti sudah mengenalnya begitu ya. Daun sirih ini begitu kadang-kadang oleh orang tua kita dulu digunakan untuk apa itu? Minang ya, untuk menguatkan gigi-gigi orang tua kita dulu. Walaupun usianya udah lanjut, tapi giginya masih utuh walaupun berubah warna begitu. Kenapa seperti itu?
karena ternyata di dalam daun sirih itu mengandung antiseptik begitu. Ya, antiseptik inilah yang bermanfaat begitu untuk menjaga peradangan di tenggorokan kita. Nah, kalau dikaitkan dengan COVID begitu, pertama kali yang diserang adalah di daerah tenggorokan. Makanya kita di swab, kita di tes rapid tadi dari saluran tenggorokan ini begitu. Artinya itu harus dijaga. Nah, kalau kita mengkonsumsi daun sirih setiap saat begitu, ya kan? Atau katakan teratur pagi, siang, sore begitu, lain lagi ceritanya. Tapi kalau minum cairan daun sirih terus ya rasanya nggak pas begitu. Makanya saya campur dengan rumput laut ini begitu. Ya, rumput laut ini itu banyak terdapat di perairan NTT atau di Indonesia. Ya, disebut Cotonii untuk Dina Perdagangan. Tapi di nama latinnya adalah Capapicus alvarezi begitu. Kenapa Capapicus? Karena menghasilkan karagenan kappa. Maka disebut itu begitu. Nah, ini adalah manfaatnya. Yang utama adalah sebagai stabilisator atau emulator atau emulsi begitu. Ya, mencampurkan dari beberapa larutan menjadi sebuah substrat atau menjadi sebuah larutan. Nah, sekarang bagaimana sih memanfaatkannya begitu, ya kan? Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan cara membuatnya langsung aja sudah. Saya nggak akan banyak cerita begitu. Saya langsung cara membuatnya. Ya, biar Bapak Ibu tahu begitu. Saya sudah tak siapin videonya begitu. Ya, ini yang pertama kita lihat begitu. Bukan. Bentar Bapak Ibu. Oh ini. Nah, ini cara membuat minuman rumput laut tadi begitu. Sebentar, share screen. Nah, ya, maaf karena ininya kecil-kecil tak potong-potong begitu. Silakan. Siapkan. Berapa lembar? Ya, 4 gram. Air yang ini berapa? Iya, 1,5 liter. Oh, 1,5 liter. Ukurannya dan sebagainya udah tak sebutin di video ini. Nanti bisa dilihat rekamannya. Oke. Ini ya, sirihnya 4 gram. Daun sirih hijau yang banyak fungsinya sebagai antiseptik atau antiinflamasi. Ditimbang 4 gram. 4 gram hampir 2-3 lembar, tergantung lebarnya. Oke, ini yang sekarang yang kedua ya, ada sekitar 10 video begitu. Ya, biar jelas. Good. Nah, setelah ditimbang tadi, potong-potong. Kecil dimasukkan blender dan dikasih air, sisanya yang tadi. Pokoknya totalnya 1,5 liter. Terus di blender. Sampai homogen.
berubah menjadi hijau, warna alami. Daun sirih sesuai dengan informasi yang ada mengandung minyak atsiri, ya, senyawa atsiri, sehingga mempunyai bau yang spesifik. Kira-kira 3-5 menit begitu biar homogen semuanya. Nah, ini yang ketiga, selesai tadi, begitu. Jadi kan dalam Dan itu tadi tepung taragenan karagenannya dimasukkan. Nah, ini berapa karagenan. gram? Sekali lagi, ekstrak. 3 gram dalam 1,5 liter air. Karagenan ya. Jadi bukan rumput laut tapi karagenan. Gula pasirnya 70 gram. Gula pasir 70 gram. Silakan mau diganti gula pasir, gula aren, disesuaikan. Setelah itu diaduk-aduk, campur sampai homogen. Terus dimasak. Nah, setelah itu kemudian direbus. Direbus. Nah itu dia. Memang Didi udah ya? Direbus sampai berapa lama? Dia sampai mendidih lagi. Oh, sampai mendidih. Tidak. Oke. Nah, daun sirihnya dari tadi campuran 1,5 liter direbus sampai sekitar 1 literan, sehingga biar aroma daun sirihnya itu keluar begitu ya. Nah, ini pakai filling saya kira begitu. Jadi seperti ini mendidih, kemudian disaring, baru dicetak. Kalau yang tadi itu berapa? Nah, setelah 1/4 jaman, begitu. Biasanya kalau Seperti udah itu. mendekati 1 literan itu seperti ini. Ya, kira-kira 1/4 jaman lah biasanya untuk waktu. Nah, Bapak Ibu menggunakan peralatan yang sangat sederhana, ya, tidak usah mahal-mahal, yang penting higienitasnya, begitu. Nah, setelah panas tadi, ke tahap berikutnya, ya kan, dimasukkan begitu untuk siap disaring. Disaring lagi. Jadi untuk mengukur menjadi 1 liter kira-kira dengan seperti ini. Nah, kemudian disaring. Di air rebusan Nah, ini tadi, ibu-ibu di Padepokan Sukotsgoro nih, arah. Kalau Pak Ubed mau ngirim siswanya magang di sini, silakan, kesempatan. Siap Bapak. Pasir. Nah, pakai kain mori saja cukup, begitu. Jangan basah di press panas enggak? Dikasih di sini. Aman. Oke. Nah, Kok begitu tanganmu ah? setelah itu tadi kemudian dimasukkan ke apa namanya cup kayak aqua, di pasaran juga banyak yang menjualnya. Ini dari 200 cc. Ya. Nggak usah banyak-banyak, sesuaikan begitu. Ya, tadi kan sudah ada gulanya, begitu. Panas-panas langsung dimasukkan ke dalam cup yang sudah disiapkan. Ya. Mbak. 1
Jadi harus hati-hati untuk mengisikannya. Ayo sak beli. Zaman kemarin kan pasti kenapa dari tambah-tambah. Setelah itu siapkan kapselernya. Dari 1,5 tadi. Di kapselernya begitu dari 1 liter menjadi 1, 2, 3, 4, 8 cup. Nah ini harusnya yang ada tulisannya nih. Iya, ada tulisannya tuh Pak. Nah, Silakan. Enggak, ini kan Ini jadi pakainya ini. 1. Oh. ini cup sellernya di Kalau yang pakai tulisan itu kan mahal tuh Bu. Oh. Kalau ini kan lebih ekonomis. Oh, gitu yang penting. Terus tinggal selak, ya tekan, kemudian tarik, terus lakukan pengguntingan. Nah, tekankan lagi, selesai. nah, setelah itu langsung digunting. Terus dirapikan guntingannya. Ini benar-benar penambah serat loh. Bagus. Nah, setelah sellernya selesai, kemudian ditempel stikernya, Untuk ya, stiker khusus, Bentuklah sila. ya, jadilah seperti itu. mungkin bisa dihabis. Ini sudah dapat izin edar begitu, ya, sertifikat halal juga sudah, ya, tinggal memasarkan. Inilah Oh, minuman. sebentar. Sebentar. Nah, nah, kemudian yang ini. Nah, tadi setelah itu dipotongin tadi kan seperti ini, saya perjelas lagi. Nah, tuh, ada trouble. Nah, ini model kayak gini bisa dikerjakan di SMK nih Pak Obed dan kawan-kawan, ya, atau dibuat di UKM juga bisa begitu, ya. Bentar, terakhir. Nah, inilah minuman mom jelly rasa sirih yang kalau di konsumsi rajin seperti itu bisa mengurangi atau menghindari COVID karena kandungan sirihnya, begitu, asal rajin. Oke, bagi yang mau pesan silakan di Padepokan Sukesegoro, gitu. Nanti nomor WA dari kontak pesan akan saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, bentar. Nah, nah, itu tadi Bapak Ibu, begitu kira-kira yang pengen saya paparkan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen memproduksi rumput laut, silakan bisa kontak ke saya, nggak ada masalah, begitu.
untuk diberi pembelajaran secara online atau apa, begitu nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu posisi di mana aja is okay. Dan ini mudah. Sekali lagi, ini mudah begitu. Ya, jadi nggak usah banyak peralatan yang dibutuhkan begitu. Sekarang tinggal Bapak Ibu menghitung sendiri begitu, kalau 1 liter tadi menjadi 8 cup begitu. Biayanya lebih murah. Hanya memang begitu Bapak Ibu harus improvisasi. Pak, kalau Pak AB pakai karagenan misalkan seperti itu, ekstrak dari si rumput lautnya. Kalau saya pakai langsung rumput lautnya gimana? Silakan. Ya, tinggal mengatur formulanya. Sekali lagi, mengatur formulanya. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau tahu banyak ngegel begitu, nggak enak untuk diminum. Jadi sedikit sekali aja. Nah, kemudian campur dengan yang lain. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada buah-buahan yang tidak ada, begitu tempat lain silakan improvisasi. Saya kira itu aja Pak Obed, begitu yang ingin saya paparkan, nggak panjang lebar, begitu. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi ini banyak sekali, begitu akan bermanfaat untuk kesehatan kita, begitu. Saya kira gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Bapak Dr. Renard Abel Susanto MSc terkait dengan minuman rumput laut di era COVID-19. Untuk itu kalau ada yang mau ditanyakan, sebelum itu Bapak ada pertanyaan di kotak chat dari Pak Eko Nugroho dari SMK Negeri 1 Ketapang. Ya, Pak Abe, jika tanpa penambahan aditif pengawet bisa bertahan berapa lama umur simpanannya ya Pak? Oke, jadi yang saya buat itu tidak ada bahan aditifnya. Ya, sekali lagi, ya, saya selalu membuat tanpa bahan aditifnya seperti itu. Kalau dibiarkan saja di tempat suhu ruangan begitu, ya paling sekitar 1-2 harian. Ya, untuk di suhu ruangan. Tapi kalau kemudian setelah agak didinginkan begitu, ya kan agak didinginkan sebentar, kemudian dimasukkan ke freezer atau ke kulkas begitu, bisa sampai 1 mingguan ya tanpa bahan aditif begitu. Jadi kalau model penjualannya sesuaikan dengan lokasi masing-masing. Oh, saya pengen menjual tanpa tanpa bahan pengawet, tapi langsung. Jadi misalnya ngedrop ke warung-warung seperti itu. Nah, itu 1-2 hari cabut, 1-2 hari cabut. Sehingga karena 1-2 hari sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Oh, hanya cukup 1 losin misalkan, atau 1 dos misalkan. Sudah, jangan lebih-lebih, biar tidak boros gitu. Itu kira-kira gitu Pak Obed. Ya, baik, terima kasih Bapak. Silakan teman-teman yang lain dari siswa. Jadi ini bagus sekali untuk SMK paket keahlian wirausaha misalkan, ya kan, agribisnis misalkan, ya rumput laut pasti begitu, ya. Jadi kalau misalkan kayak di Pak Obed itu budidaya rumput laut, jangan hanya budidayanya aja Pak, kadang-kadang kurang seksi, ya kan. Nah, tambah 1-2 produk seperti ini sehingga nanti lulusannya itu mampu membudidayakan dan juga mampu mengolahnya begitu, ya. Jadi pengolahnya nggak usah susah-susah begitu. Kira-kira seperti itu, ya. Tapi kalau pengen praktek begitu di tempat kami di Padepokan Sukosegoro di Semarang begitu, siap menerima karena kami sudah menerima mahasiswa dari Taiwan dan dari Papua Nugini begitu untuk belajar masalah pengolahan rumput laut ini. Jadi nggak ada masalah begitu. Hanya saja kalau sekali datang 400 orang ya itu jadi masalah, itu cari tempatnya begitu, bukan masalah tidak bisanya gitu. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Silakan dari Bapak Muhammad Dwi Rivaldo. Ada yang mau tanya itu Pak Eko. Di unmute nih. Ya. Pak Eko tuh mau tanya itu apa itu Pak Eko? Silakan Pak Eko kalau mau tanya silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak B. Selamat Yo. pagi Pak B. Pagi, ketemu kembali. Iya luar biasa nih ilmunya untuk pagi hari ini Pak. Sip. Jadi ya biasanya kan kita pakai es rumput laut saja ya Pak ya. Kita campur Ya. buah-buahan. Betul. Kemudian, nah itu aja kan konvensional nih ada herbalnya nih sangat menarik sekali dan sepertinya akan laris ini Pak. Ya, Allah. pasti. Cuman yang tadi untuk yang non aditif hanya 1 sampai 2 hari ya Pak ya. Apakah minyak sirihnya sendiri itu tidak bisa menjadikan pengawet secara alami ya Pak ya? Karena sedikit Jadi, Pak. Bagaimana Pak? Kalau sedikit ya Pak ya? Iya, karena kita menggunakan sedikit. Kalau terlalu banyak nanti orang tuh hidungnya tuh kesengak dengan bau sirihnya itu loh Pak. Nah, jadi cukup ya, pokoknya baunya nggak begitu banyak. Modelnya adalah yang dididihkan tadi, begitu ya, bukan di blender langsung dimasukkan, tidak, tapi diambil. Gitu. Nah, artinya tidak banyak Pak. Kalau untuk Nah, kalau untuk aroma rumput lautnya sendiri Pak, apa nggak ada Pak. bisa muncul ya Pak dengan Tidak ada, karena saya memakai dengan karagenan, berarti ekstraknya. Oh, Beda dengan Pak. kemarin saya memaparkan itu tentang misalkan tentang rumput lautnya, mie rumput laut. Nah itu saya masukkan rumput lautnya, tapi tetap nggak ada baunya Pak. Rumput laut yang Yang bersih itu nggak ada, begitu. Dicoba aja di rumah, itu simpel aja, kalau ada blender. Oke, baik. Ini dan sebagainya, buat minuman tiap pagi gitu kan, untuk tiap siang, malam dan sebagainya, silakan Ya, Pak. Iya Pak, siap. Jadi untuk suket segoro sendiri kalau untuk pemasarannya dalam kondisi navigasi gitu ya Pak ya, dalam suhu dingin gitu Pak? Enggak, Atau kita memang hanya by order pesanan aja oke. Ya. by order begitu, terutama misalkan kalau pas bulan Ramadan. Wah, itu pesanannya banyak sekali Pak, bisa sampai 20.000 cup. Iya. Ya kan? Nah, itu sudah didaftar. Oh, ini dikirim kapan, ini dan sebagainya, seperti itu. Kalau hariannya tergantung ordernya. Kalau dia order hari ini ya dikirim besok atau lusa, seperti itu, ya kan? Tapi terus begitu. Ya, hanya karena pas pandemik ini aja agak agak menurun begitu. Kalau bukan pandemik terus aja Berkurang ya Pak ya. Siap biasa seperti itu. Gitu. Oke. Oke, siap, matur nuwun Bapak informasinya. Insyaallah bermanfaat buat kami Pak. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Obed. Nama saya Muhammad Rivaldo dari SMKN 1 Karimun Jawa. Ya, oleh Karimun Jawa, apa kabar kau? Ya Pak, sehat, baik. Mau tanya tadi sesuai pemaparan, kata panjenengan tadi karagenan bisa diganti dengan rumput laut. Ya. Nah, rumput laut tersebut ini kondisi kering asin, apa basah, apa kering tawar, Pak? Ya, tergantung. Dan satu lagi, Pak, apakah minuman rumput laut tersebut memiliki efek samping, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Paling mudah, yang paling bawah. Ya, apakah minuman rumput laut punya efek samping? Yes. Ya. Efek sampingnya jelas. Kalau setiap hari konsumsi 50 gram rumput laut. Ya. 50 gram rumput laut setiap hari. Kayak orang Jepang, usianya di atas 100 tahun. Ya. Setiap hari, sekali lagi, setiap hari begitu. Minimal 50 gram. Apa saja kebutuhannya. Begitu. Mau dibuat minuman, dibuat urap, dibuat apa saja. Ya, konsumsi aja. Jenisnya apa Pak? Tidak hanya kotonii, kaulerpa, kemudian apa saja. Yang belum tuh kayak sargasum. Sargasum enak dimakan, enak. Ya, hanya saja belum diolah. Begitu. Gracilaria apalagi. Ya, itu kira-kira gitu. Jadi, nah, kemudian tadi udah saya katakan, Pak AB kan pakai karagenan. Apakah mungkin digunakan rumput laut langsung? Yes. Ya. Lebih baik rumput lautnya yang sudah diputihkan, di bleaching. Caranya gimana? Paling simpel.
ya kan, dipanen kemudian dicuci dengan air bersih, akan terjadi pemutihan, keringkan, bersihkan lagi, keringkan sampai putih. Kering tawar berarti ya Pak ya? Ya, kering tawar. Kalau kamu menyebutnya adalah kering tawar. Nah, setelah kering tawar dibersihkan, kemudian dijual, kan itu banyak yang dijual, jadikan tadi Pak Eko es rumput laut dan sebagainya, itu adalah seperti itu, begitu. Nah, kemudian di blender, ya, di blender sangat lembut, begitu. Nah, pada saat dicampurkan jangan banyak-banyak pada saat pencampuran, begitu, ya. Jangan terus air 1 liter dikasih 50 gram, nah, itu nanti jendel nanti, ngegel gitu, ya kan? Nah, itu kamu latihan. Kalau kamu sekolah itu kan latihan. Dikasih 1 gram kayak apa, 2 gram kayak apa, 3 gram kayak apa, 5 gram, sampai kemudian setelah jadi paling enak tes ke masyarakat. Teman-teman coba kamu minum nih, enak mana ini? Begitu, nggak usah disebutkan, begitu, ya kan? Setelah dikasih gula dan sebagainya, begitu, sebutin ini enak mana ini. Kemudian dikasih daun sirih tadi, cobakan begitu. Nah, nanti kan kamu mendapatkan formula tersendiri. Nah, kalau sudah dapat formula tadi, nggak usah cerita ke Pak AB, ya kan? Itu adalah kuncimu jualan, begitu, ya kan? Itu kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya memberikan gambaran, kira-kira seperti apa cara membuatnya, ya kan? Kalau dulu begitu di Jepara atau di Karimun Jawa kan dengan ekstra karagenan, ya kan? Mahal, begitu, ya kan? Nah, sekarang kalian bisa cari dari lokal, kira-kira gitu, ya? Ya Pak. Lagi? Izin bertanya Pak Obed, saya dari SMK Karimun Jawa. Ya silakan. Dari Pembimbing ya. Ya, Mbak Asih Nugraini. Selamat pagi Pak AB. Saya mau bertanya untuk penambahan karagenan. Apabila saya mau menambahkan karagenan ini dalam kondisi bahan yang saya tambahkan itu sudah dingin atau tanpa pemasakan, apakah karagenan ini aman untuk dikonsumsi? Jadi apakah karagenan ini aman apabila tanpa pemanasan dahulu? Begitu. Kemudian karena tadi fungsinya hanya sebagai stabilitor ya. Ya. Untuk kandungan gizinya apakah karagenan ini tidak berubah dengan kondisi apabila kita mencampurkan dalam kondisi rumput laut yang masih segar, begitu. Kemudian yang ketiga, kalau saya ingin membuat rumput laut yang masih segar itu, bagaimana proses pembuatannya? Demikian, terima kasih. Oke, ya. Bu Asih ini guru atau siswa? Saya guru, dulu alumni Undip juga kelautan. Oke, ya. Yang tanya di chat, ya, yang tanya di chat room, kalau Bapak Ibu atau adik-adik dan sebagainya pengen magang di Padepokan Segoro, terbuka, ya, 25 jam terbuka, ya, kapan saja, tinggal kirim surat atau kontak ke saya, begitu, ya, nggak ada masalah. Itu satu dulu saya jawab. Oke, berikutnya untuk Bu Asih, nih mahasiswa saya di Undip begitu, ya. Kalau karagenan dicampurkan dalam keadaan kering begitu, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau pencampurannya dengan air dingin nggak bercampur, Bu, ya. Karagenan ini begitu harus dicampurkan dengan panas. Kenapa? Karena dia punya karakter, ya, bisa meleleh dulu, dilelehkan di atas kira-kira sekitar 50 sampai 60 atau 70 derajat. Kadang-kadang belum sampai ke sana 40 aja sudah bisa tercampur. Nah, fungsinya adalah tercampur tadi, bercampur. Sama halnya dengan kalau pertanyaan dari si Dwi tadi, Pak, kalau rumput laut langsung gimana dicampurkan? Sama, ya, harus dari murni begitu. Artinya murni itu rumput laut yang murni tadi di blender, kemudian pencampurannya dalam bentuk yang panas, begitu. Kalau dalam bentuk panas begitu akan terjadi mencair tadi, begitu. Tapi kalau airnya dingin nggak akan terjadi. Ya, sekali lagi, kalau mencampurkan dalam bentuk air dingin nggak akan terjadi. Percaya aja, begitu. Pak, bisa kecampur Pak, ya tapi kecampurnya itu nggak sesuai yang kita harapkan gitu, ya. Itu seperti itu, ya.
kemudian ya, apakah ada kandungan Pak begitu di dalam karagenan begitu. Sekali lagi, karagenan itu adalah polisakarida ya, yang ekstrak dari rumput laut. Semuanya sudah dikeluarin. Jadi kalau minum polisakarida itu tidak ada gizinya kecuali untuk diet begitu. Karena sudah polisakarida tadi. Kalau banyak makan, konsumsi dalam perut kita itu udah terasa kenyang begitu. Jadi nggak pengen makan. Nah, kalau nggak pengen makan begitu kan bisa langsing begitu ya. Tapi harus ada aturannya begitu. Nah, sehingga kalau ditanya ada Pak gizinya, nggak ada kalau di dalam karagenan tadi ya. Tapi kalau yang rumput laut langsung tadi yang ditanyakan oleh Dwi begitu, itu ada ya, walaupun sudah rusak dan sebagainya begitu masih ada di sana. Jadi Bu Asih atau adik-adik dan sebagainya silakan coba mana yang paling pas begitu. Sekali lagi silakan praktekkan ya. Itu kira-kira seperti itu. Silakan. Ada lagi? Baik. Silakan dari SMK Negeri 6 Palu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abe. Kami dari SMK Negeri 6 Palu. Saya guru pembimbing dari SMK Negeri 6 Palu. Saya maaf tadi saya agak lambat masuk ke bergabung di dalam Zoom meeting hari ini. Saya terlambat tadi, saya tidak melihat dalam video tadi berapa komposisi dari masing-masing bahan tadi, berapa banyak dipakai daun sirinya dan berapa liter air, dan begitu juga dengan rumput laut, larutan keraginan tadi, yang keraginan dibuat tadi. Itu saja, terima kasih. Oke, untuk dari Palu nanti minta sama Pak Obed rekamannya, ya. Saya tanya sama Pak Obed rekamannya, ada semuanya, ya. Jadi misalkan kayak sirih itu hanya 4 gram, seperti itu, airnya 1,5, kemudian dididihkan menjadi sekitar 1 liter, begitu. Ada semuanya, sudah tinggal catat, begitu. Ya kan, nah kemudian di forum diskusi ini tanya jawab begitu ya, tinggal nanti dipraktekkan, sekali lagi dipraktekkan gitu. Ya, jangan jangan terpaku pada materi yang saya berikan, tapi itu sudah jadikan panduan untuk berinovasi. Saya kira gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Silakan dari Ibu Harman. Namanya ya. Oh iya, dari SMK Pulau Laut Barat. Wow, Pulau Laut Barat Kalimantan ya. Ya Pak. Ini dari SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat mau bertanya. Saat kami menambahkan aneka ragam dari rasa buah-bahan itu, apakah manfaatnya tidak akan berkurang atau gimana? Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon jawabannya ya Pak. Ya, oke, makasih langsung Bu Armang. Ya, kalau pengen nambahkan rasa buah-buahan, ya rasa buah-buahan, tidak ada masalah. Ya, dari SMK 1 Pulau Laut Barat, gak ada masalah. Kalau pengen nambahkan buah-buahan, gak ada masalah. Ya, sekali lagi, ya, tinggal harus tahu kapan penambahannya, begitu. Ya, kalau dari buah-buahan tadi kemudian ekstraknya, begitu sekali lagi sudah diekstrak, di blender, kemudian disaring, itu kan ketemu ekstraknya seperti itu, dicampurkan ke dalam air yang panas, oke, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, begitu. Assalamualaikum Pak Ati. Oke, silakan, monggo Bu, siapa lagi? Saya dari SMK Karimun Jawa. Ya. Bu Kosida. Ya, Bu Kosida, silakan. Gini Pak, kalau tadi kan misalnya yang siswa saya tanya itu rumput lautnya di blender. Misalnya saya tanya, misalnya kalau hanya sekedar menambahkan rumput laut sudah dalam bentuk potongan saja yang tawar, itu tanpa melalui proses pemanasan, ya kan tidak meleleh, itu daya awetnya kira-kira berapa hari Pak tahannya? Ya. Terima kasih.
Oke, kalau udah model seperti itu kan kayak kita membiarkan air kan Bu, membiarkan air biasa begitu, ya kan dalam gelas gitu ditaruh di luar, ya bisa tergantung dari situasi atau katakan tempat menyimpannya tadi. Tapi kalau tempat penyimpannya lembab dan sebagainya ya pasti akan cepat terkontaminasi. 3, 4, 5 hari sudah terkontaminasi atau katakan 1 minggu. Tapi kalau tempatnya kering bagus ya lama begitu. Tapi buat apa? Begitu loh, ya buat apa begitu. Jadi kan kalau minuman seperti itu kan rumput lautnya belum mencampur dengan air, ya rumput lautnya belum mencampur dengan air begitu, ya berarti dimakan istilahnya langsung gitu, ya. Tapi kalau ibu tanya tentang pengawetannya, ya tergantung dari tempat ibu meletakkan cairan tadi di daerah yang lembab atau daerah kering atau dimasukkan ke dalam kulkas seperti itu, ya kan? Kalau dimasukkan dalam kulkas ya lama, bisa sampai 1 bulan lebih, begitu kan? Kayak memasukkan air biasa, begitu kan? Nah, tapi kalau ditempatkan di meja atau apa begitu ya jangan lama-lama. Buat apa? Naruh minuman yang ada rumput lautnya terlalu lama, begitu. Tapi dalam 3-4 hari masih bisa diminum, begitu. Asal ditutup. Ya kan, tapi kalau nggak ditutup ada laler, ada apa hewan atau apa masuk ya sama aja begitu, ya. Itu Bu Qasidah kira-kira. Bukan satu tual izin bertanya Pak. Silakan. Satu tual izin bertanya Pak. Tual. Silakan dari SMK Tual. Iya, begini Pak, ada perbedaan apa dengan olahan yang menggunakan keragenan sama rumput laut yang langsung begitu Pak? Perbedaannya apa? Ada, ya untuk tual ada perbedaannya. Sekali lagi, ya. Selesai nih Pak. Siap, Bu. Ya, itu Bu Guru tuh udah pinter itu, ya. Ya kan dia bertanya Pak. Oke, ya. Kalau dengan rumput laut langsung begitu, ya dengan rumput laut langsung tadi udah saya katakan, kamu harus mengatur konsentrasinya dari rumput lautnya langsung tadi, ya dalam bentuk seperti si duit tadi kering, ya kan, yang warnanya sudah memutih begitu, gizinya masih ada. Nah kalau yang saya buat dengan karagenan gizinya nggak ada karena itu adalah polisakarida, ya bukan kandungan yang lainnya. Polisakarida itu karbohidrat. Ya, jadi kalau untuk diet begitu, untuk Bu Guru pengen diet, nah itu konsumsi itu terus begitu, ya. Jadi bukan konsumsi nasinya begitu. Jadi untuk menahan tidak banyak makan, nah itu kira-kira seperti itu, gitu. Nah sekarang tinggal kalian pinter-pinternya memasarkan, ya kan? Siapa yang pengen makan minum rumput laut terus begitu kan? Yang kamu buat dari rumput laut yang asli tadi begitu. Kalau dikonsumsi 50 gram setiap hari, begitu. Nanti setelah 1 bulan mendapatkan bonus 1 hari usianya. Nah, ya kan? Itu juga bisa begitu. Karena apa? Ini sudah ada buktinya. Masyarakat Okinawa di Jepang Selatan setiap hari mereka konsumsi rumput laut setiap hari. Ya, 50 graman minimal. Apa yang terjadi? Rata-rata hidup usia orang Okinawa itu 100 tahun. Ya, apakah hanya dari rumput laut aja Pak? Tidak, pasti. Tapi setiap hari, ya. Di Pak Obed, di Bu Hartini, itu kan banyak kaulerpa, lawi-lawi dan sebagainya. Konsumsi aja setiap hari. Begitu. Ya, mau dijadikan minuman, jadikan urap, jadikan mie atau apa, konsumsi aja. Begitu, ya. Belum lagi yang sargasum, belum lagi yang jenis yang lainnya, begitu. Konsumsi aja, begitu. Ya, saya berani yakin rumput laut yang berbahaya adalah dalam bentuk calcareous algae. Ya, calcareous itu kayak kapur keras. Ya, kalau yang keras kayak kapur itu ya jangan dimakan karena itu kandungan kapurnya, begitu loh. Ya. Itu kira-kira kayak gitu, begitu. Kayak halimeda yang sudah tua, warnanya putih, ya kan, bentuknya kayak hati, warnanya putih, ya jangan dimakan. Tapi kalau halimeda yang masih muda, warnanya hijau, silakan, begitu, ya. Itu banyak di lapangan banyak, begitu. Kalau mau, begitu, ya silakan. Pak Obed.
Ini. Baik. Silakan teman-teman yang lain. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan dari chat dari SMK 4 Probolinggo. Komposisi dan perbedaan pembuatan minumannya berapa Bapak? Kemudian yang kedua dari SMK 4 Kota Bima, apakah daun sirih saja yang dapat dicampurkan dalam pembuatan jus rumput laut? Kemudian yang berikut, kalau SMK Tual sudah tadi, dari SMKN Palu juga sudah. Kemudian SMKN 1 Pulau Laut Barat juga sudah tadi. Oke, dari dua ya. Ya, dua. Oke, Pak Obed, dua pertanyaan. Satu adalah komposisinya, ya kan? Artinya ramuannya. Ya, saya memang tidak tak buka. Ini loh ramuannya seperti ini. Biar apa? Biar nonton YouTube-nya Pak Obed. Begitu. Ya, di video ini kan direkam nih, begitu. Nanti kan mesti diupload nih Pak Obed, begitu. Nah, Bapak Ibu like, ya kan? Like, kemudian subscribe dan tonton, begitu. Biar Pak Obed juga bisa tersenyum. Ya. Jadi saya nggak akan ngomong. Ya, tak kasih kunci aja. Sirihnya itu saya memakai 4 gram untuk 1 liter, ya kan? Karagennya berapa, gulanya berapa, silakan tonton dari video yang kita tonton ini, begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, begitu. Apakah hanya daun sirih saja? Tidak. Tadi udah saya katakan. Tadi dari mana tadi dari Tual atau apa yang tanya, ya kan? Bisa dari formula yang lainnya, misalkan Bapak Ibu di situ lihat buah naga misalkan, ya bisa, begitu kan? Ya kan, buah naganya di blender dulu, diekstrak, kemudian diperas, begitu dengan kaimori tadi, ya kemudian dimasukkan, bisa. Pak nggak usah diperas, misalkan dicampurkan langsung juga bisa. Ya pandai-pandainya lah Bapak Ibu berinovasi, begitu ya. Saya hanya memberikan contoh saja. Kenapa kok daun sirih begitu? Daun sirih itu mempunyai fungsi menjaga radang di tenggorokan kita. Nah, sekarang ini kan COVID nih, ya kan? Biasanya yang diserang pertama kali itu adalah di tenggorokan, begitu. Makanya saya membuat formula untuk daun sirih, begitu. Ya itu kira-kira kayak gitu. Silakan, monggo. Ya, baik. Dari SMK 13 Bandung, Bapak, dari produk tadi ekstrak rumput laut yang digunakan adalah karagenan. Sedangkan karagenan sudah tidak ada nilai gizinya. Jadi pada produk tadi khasiat rumput lautnya didapat dari mana, Pak? Diulang lagi. Iya tadi dari daun sirih. Terima kasih ya, cerdas sekali, begitu ya kan. Memang tidak ada gizinya, tetapi karagenan itu adalah polisakarida. Nah, Bapak Ibu bisa menjual dengan cap. Siapa yang minum rumput laut ini akan langsing, boleh, ya kan? Karena mengandung polisakarida, mengandung serat kasarnya, begitu. Kenyang, ya kan? Kalau Bapak Ibu memix, misalkan diambilkan secuil dari rumput laut yang masukkan dalam blender atau dihaluskan dan sebagainya, juga boleh. Ya, bebas-bebas aja, begitu. Ya kan? Nah, saya mengambil karagenan ini apa? Karena saya pengen ngejelnya. Ya kan, si air dicampur dengan karagenan itu akan ngejel. Jelly dalam bentuk gel, begitu. Kalau terlalu banyak keras, ya kayak agar-agar yang dijual itu. Nah, saya ambilkan sedikit saja, begitu. Sehingga kalau orang minum itu kayak terasa ada jelinya. Oh, ini tahu rumput laut, begitu. Fungsinya untuk apa? Untuk kesehatan bisa Pak, begitu. Ya, menjaga berat badan, begitu. Kalau nggak terlalu gemuk, begitu kan kayak saya, begitu kan enak, begitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah, pengen ada yang lainnya, dicampur daun sirih lah, dicampur buah naga lah, dicampur buah jeruk lah, dicampur apa saja terserah, begitu. Ya itu tergantung dari kreativitas Bapak Ibu di lapangan, gitu. Ya, monggo silakan. Dari SMK 1 Ampang Barat Laut, Nusa Tenggara Timur, berapa takaran
bahan-bahan pembuatan jus rumput laut. Sekali lagi Bu, yang di NTT sana, ya kan, tonton videonya Pak Obed ini, ya berapa takarannya, dan saya sebutkan tadi, gitu kan. Daun sirihnya 4 gram atau 4 lembar paling tidak, seperti itu, ya kan. Kalau nggak salah karagennya sekitar 2 gram, begitu, nggak usah banyak-banyak, begitu. Ya, lengkapnya caranya tonton video ini, subscribe, like, nah nanti Pak Obed kan tersenyum terus, begitu. Siap Pak, siap. Siap lagi. Silakan. Dari Ibu Hartini. SMK 13 ada tuh. Ada lagi itu. Ya, Saya mau tambah SMK 13 Bandung tentang keragenan. Apa yang dilakukan supaya kita saat mengekstrak rumput laut jadi keragenan kepada polisakarida? Keragenan pada polisakarida. Apakah sulfatnya diturunkan atau bagaimana agar hasil mendapatkan keragenan? Supaya kita bisa memproduksi keragenan sendiri. Terima kasih. Bu, ya kan, yang dari SMA 13 ini, kalau pengen ekstrak keragenan, ada metodenya khusus. Ya, campurin isopropanol dan sebagainya, NaOH dan sebagainya, seperti itu. Ada takaran dan ada metodenya. Dan peralatannya lebih agak mahal. Begitu, ya. Agak lebih mahal. Begitu. Daripada Ibu ekstrak sendiri, karena banyak limbahnya, lebih baik Ibu beli, begitu. Tapi metodenya pelajari, nggak apa-apa. Ya, saya dulu pernah dimintain konsultasi untuk membangun pabrik keragenan di Karimun Jawa. Saya tolak, saya nggak mau, begitu. Kalau dibangun di Karimun Jawa, habis penduduk di Karimun Jawa. Karena apa? Karena untuk ekstraksi keragenan rakus terhadap air, ya, terutama air tawar. Ya, oleh karena itulah begitu, jangan untuk pulau-pulau kecil. Ya, lebih baik yang pulau besar kayak di Jawa, kemudian misalkan bolehlah di NTT begitu, di Lomboknya begitu, ya kan, silakan. Tapi jangan di pulau-pulau kecil, habis nanti air tawarnya. Percaya aja, karena rakus begitu. Ya, lebih baik beli, begitu. Ya, lebih baik beli. Toh kebutuhannya nggak banyak, begitu. Ya, kayak itu yang di Bandung, di Garut. Setiap bulan puasa orang Garut itu membuat dodol. Nah, dodolnya itu dicampur keragenan, sehingga setiap bulan puasa kebutuhan keragenan meningkat karena untuk dodol tadi, begitu. Nah, itu satu contoh adalah kayak gitu. Ya, tidak usah Ibu membuat sendiri, saran saya, begitu. Kecuali Ibu pengen bangun pabrik yang besar, silakan. Ya, tapi ingat, ini boros air tawar. Sumber air tawarnya harus bagus dan besar. Dibangun di pulau kecil, ambiar, ya, tidak saya sarankan, begitu. Monggo. Nah, ini pertanyaan, kalau memproduksi minuman seperti tadi juga perlu lisensi dari Padepokan tidak Pak? Tidak ada, lisensinya sudah tak buka, silakan dipakai bebas, ya. Tapi nggak boleh pakai merek dagang. Yang Jelimom tadi itu sudah hak paten, begitu, ya. Tapi kalau Ibu pakai ramuannya, silakan, ya, sedekah dari Padepokan Sukasegoro, begitu. Ya, nggak ada masalah. Pak Abe, ya. Pak Abe bisa bertanya lagi Pak? Boleh. Silakan Ibu Hartini. Waktu Ya, kita tepung keragenannya bisa pesan dari Padepokan Segoro? Boleh, Ibu kalau butuh keragenan nanti tak kasih. Ya, kontak aja dengan orang Padepokan aja nanti, begitu. Mau berapa ton pesennya? Ya, itu. Itu berapa lama Pak expirednya? Kalau keragenan tergantung tempatnya Bu, asal tidak lembab, begitu, tempatnya nggak lembab, begitu, di bawahnya dikasih kalau di Jawa itu dingklek, tahu nggak dingklek? Dingklek itu kayak kursi lah, kayak kursi gitu, ya kan, di bawahnya ada rongganya, begitu. Nah itu agak lama Bu,
Tapi kalau ibu misalkan beli 1 kuintal ditaruh di karung kemudian langsung lantai gitu, nah itu nggak bagus begitu. Karena apa? Lembab, nek lembab mengental, mengeras begitu. Mohon maaf Pak Obed dan Dr. Abe sebagai sumber pagi hari ini. Baik, Akhir Pak Obed. ya baik, terima kasih Bapak Dr. Abe Susanto yang sudah memberikan sharing knowledge-nya yang sangat berharga bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu pendamping KKSI FFI khususnya bidang pengembangan budidaya rumput laut dan pengolahannya di seluruh Indonesia atas partisipasi kita pada siang hari ini di pembelajaran daring yang ke-7. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 7 kali pertemuan dalam bulan Oktober ini. Semoga pada akhirnya nanti kita semua yang terbaik. Dari 31 peserta kita semua yang terbaik. Tetapi dari yang terbaik pasti ada yang lebih terbaik. Terima kasih Ibu Widya dari SMK Metro sebagai koordinator. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat. Yes, silakan kalau Bapak Ibu pengen kontak saya di sini udah ada. Terakhir itu kontak, email dan sebagainya. Pengen magang atau apa? Silakan. Pak Obed, makasih sekali kesempatannya. Panitia, begitu Bu Hartini, ya kan? Kemudian siapa itu Molan dan sebagainya, makasih semuanya ya, tetap sehat, SMK hebat, SMK bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Obed. Terima kasih Pak Obed. Terima kasih Pak Obed. Salam dari Pak Ibrahim Luki. Kali lah 10.000 berapa?